Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang gangguan sistem mental yang beranggotakan saya Elsa Novia Devalita, NIM 220 5054, 2 Magita Audilonia Puspita Ayu, NIM 220 5064, 3 Patricia Nilamsari, NIM 220 5070, dan 4 Rahmawati Ajeng Pramesti, NIM 220 5072. Konsep sehat sakit. Pengertian sakit menurut WHO tahun 1974, sakit adalah suatu keadaan tidak seimbang atau sempurna seseorang dari aspek medis, fisik, mental, sosial, psikologi, dan bukan hanya mengalami kesakitan, tapi juga kecacatan. Pengertian sehat menurut WHO tahun 1974, sehat adalah suatu yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan di komunitasnya. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal ini mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Hal ini juga membantu menentukan bagaimana kita menangani stres, bagaimana berhubungan dengan orang lain, dan bagaimana seseorang membuat pilihan. Kesejahteraan mental sangatlah penting di setiap tahap kehidupan, mulai dari masa kanak-kanak dan remaja hingga dewasa. Kesehatan mental yang terganggu dapat mempengaruhi pemikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan mental, termasuk faktor biologis atau genetik dan zat biologis tubuh, pengalaman hidup, juga riwayat keluarga. Jika Anda merasa mengalami masalah dalam kesehatan mental, segera cari bantuan. Tanda-tanda seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. 1. Makan atau tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit. 2. Menarik diri dari orang-orang dan aktivitas biasa. 3. Memiliki energi yang rendah atau tidak memiliki energi. 4. Merasa mati rasa atau seperti tidak ada masalah. 5. Mengalami nyeri dan nyeri yang tidak dapat dijelaskan. 6. Merasa tidak berdaya atau putus asa. 7. Merokok, minum alkohol, atau menggunakan narkoba lebih dari biasanya. Merasa sangat bingung, pelupa, gelisah, marah, kesal, khawatir, atau takut, berteriak atau berkelahi dengan keluarga atau teman. Persentase yang terkena gangguan mental di Indonesia dari tahun ke tahun. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat selama pandemi COVID-19 hingga Juni 2020 ada sebanyak 277.000 kasus kesehatan jiwa di Indonesia. Jumlah kasus kesehatan jiwa itu mengalami peningkatan dibandingkan 2019 yang hanya 197.000 orang. Akan tetapi, pemahaman akan kesehatan mental di Indonesia cenderung rendah. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pemasungan orang dengan gangguan jiwa sebesar 14% pernah pasung seumur hidup dan 31,5% dipasung 3 bulan terakhir. Selain itu, sebesar 91% masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan jiwa tidak tertangani dengan baik dan hanya 9% sisanya yang dapat tertangani. Tipe kepribadian yang rentan mengalami gangguan mental. 1. Penyendiri, biasanya merasa tak nyaman dengan banyak orang atau mengungkapkan perasaan. 2. Overthinking, biasanya memiliki jalan yang rumit dan memikirkan banyak hal. Bahkan masalah kecil pun sering mengganggu pikiran. 3. Perfeksionis, merasa harus sempurna dalam melakukan apapun dan biasanya menyalahkan diri sendiri saat gagal. 4. Drama, cenderung beraksi berlebih saat menghadapi masalah, bahkan
bahkan mengakibatkan orang di sekitarnya terkena dampak suasana hati yang tak menyenangkan. Jenis-jenis penyakit mental. 1. Depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang berlangsung selama beberapa hari, perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. 2. Skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang menimbulkan keluhan halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan berperilaku. Skizofrenia membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan pikirannya sendiri. 3. Gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah gangguan mental yang membuat penderitanya merasa cemas dan takut secara berlebihan dan terus-menerus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Penderita gangguan kecemasan dapat mengalami serangan panik yang berlangsung lama dan sulit dikendalikan. 4. Gangguan bipolar. Bipolar adalah jenis gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati. Penderita gangguan bipolar dapat merasa sangat sedih dan putus asa dalam periode tertentu, kemudian menjadi sangat senang dalam periode yang lain. 5. Gangguan tidur. Gangguan tidur merupakan perubahan pada pola tidur yang sampai mengganggu kesehatan dan kualitas hidup penderitanya. Beberapa contoh gangguan tidur adalah sulit tidur atau insomnia, mimpi buruk atau parasomnia, dan sangat mudah tidur atau narkolepsi. Faktor-faktor kesehatan mental. 1. Biologis. Faktor biologis dipengaruhi dari genetik, fisik, otak, sensorik, dan kondisi saat kehamilan. 2. Psikologis. Faktor psikologis disebabkan ikatan emosional seseorang dengan keluarga atau teman, kemampuan kognitif saat belajar, serta emosi yang belum matang. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis antara lain kehilangan pekerjaan, kekerasan dalam keluarga, kesepian, dan lingkungan. Penanganan mental. 1. Melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. 2. Membantu orang lain dengan tulus. 3. Memelihara pikiran yang positif. 4. Memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. 5. Mencari bantuan profesional jika diperlukan. 6. Menjaga hubungan baik dengan orang lain. 7. Menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Pengobatan gangguan mental. 1. Pengobatan gangguan mental tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahannya. Selain terapi perilaku kognitif dan pemberian obat, dokter juga akan menyarankan pasien menjalani gaya hidup yang sehat. 2. Terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif adalah jenis psikoterapi yang bertujuan mengubah pola pikir dan respon pasien dari negatif menjadi positif. Terapi ini menjadi pilihan utama untuk mengatasi gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, dan gangguan tidur. 3. Obat-obatan. Untuk meredakan gejala yang dialami penderita dan meningkatkan efektivitas psikoterapi, dokter dapat meresepkan sejumlah obat berikut. A. Antidepresan, misalnya fluoxetine. B. Antipsikotik seperti aripiprazol. C. Pereda cemas, misalnya alprazolam. D. Mood stabilizer seperti lithium. 4. Perubahan gaya hidup. Menjalani gaya hidup sehat dapat memperbaiki kualitas tidur penderita gangguan mental yang juga mengalami gangguan tidur, terutama bila dikombinasikan dengan metode pengobatan di atas. Jika mengalami gangguan mental yang cukup parah, penderita perlu menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Demikian juga jika penderita tidak bisa menjalani perawatan mandiri atau sampai melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Di masa sekarang ini, beberapa layanan psikologi menyediakan konsultasi online secara gratis. Kamu bisa memanfaatkan layanan ini untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mental kamu. Berikut adalah rekomendasi konsultasi online dengan psikolog gratis. 1.
Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMPSI, yang menyediakan layanan konsultasi online secara gratis untuk masyarakat. Untuk mendapatkan konsultasi psikolog gratis ini, masyarakat dapat menghubungi HIMPSI wilayah yang ada di seluruh Indonesia. HIMPSI wilayah yang menyediakan layanan konsultasi online gratis diantaranya HIMPSI Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Jambi, Sumatera Barat, dan sejumlah provinsi lainnya. Kamu dapat melihat daftar alamat dan kontak HIMPSI wilayah di website HIMPSI. 2. Ikatan Psikolog Klinis Indonesia atau IPK, yang juga menyediakan layanan konseling daring gratis. Kamu bisa memanfaatkan layanan ini untuk mengonsultasikan keluhan Anda, mulai dari cemas, sedih, stres, hingga depresi. IPK menyediakan layanan konseling secara gratis pada tiap wilayah. Untuk melihat daftar wilayah IPK yang menyediakan layanan konsultasi psikolog gratis, kamu bisa mengunjungi website IPK Indonesia. 3. Yayasan Praktek Psikolog Indonesia atau YPPI juga menyediakan layanan konsultasi psikolog gratis bagi yang tidak mampu. Layanan ini menangani masalah depresi, panik, cemas, kesedihan, dan stres. Untuk melihat kontak YPPI, kamu bisa mengunjungi website Praktek Psikolog. 4. Berbagi cerita. Berbagi cerita merupakan layanan konseling online gratis di Line, Instagram, dan Google Meet. Terdapat sejumlah psikolog berpengalaman yang dapat membantu kamu. Untuk mendapatkan kontak berbagi cerita, kamu dapat melihat pada link tersebut. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.